Kita hidup dalam dunia, terkadang datang godaan, pencobaan, dan derita datang mengancam, menerpa bila kita lengah. Kita hidup dalam dunia, terkadang datang rasa duka, bahagia dan rasa aman jadi milik kita bila kita berserah padanya. Keselamatan semata anugerah Tuhan diberikan bagi orang yang percaya. Damai sejahtera, juta sukacita diberikan bagi orang yang setia. Sempurna kasih-Nya melingkupi kita manusia, dalam jalannya kita bahagia senantiasa. Du 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 du. Kita hidup dalam dunia, terkadang datang rasa duka, bahagia dan rasa aman jadi milik kita bila kita berserah padanya. Keselamatan semata anugerah Tuhan diberikan bagi orang yang percaya. Damai sejahtera serta sukacita diberikan bagi orang yang setia. Sempurna kasih-Nya melingkupi kita manusia, dalam jalannya kita bahagia senantiasa. Du 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 du. Salam, saudaraku. Renungan singkat kali ini, teksnya saya ambil dari kitab Para Rasul pasal 4 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, saudaraku, untuk renungan singkat ini saya beri judul Keselamatan Anugerah Semata.
keselamatan anugerah semata. Keselamatan itu saudaraku memang eksklusif ya, diberikan oleh Yesus kepada kita. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Yesus diberikan oleh Bapa Yahweh sebagai penyelamat, juru selamat. Tidak ada yang lain, tidak ada maksud lain. Otoritas penyelamatan hanya di dalam Dia. Yesus telah membuktikan kuasanya untuk menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita, memberikan kita penghiburan ketika mengalami masalah, pencobaan yang kadang tidak kita duga datang menerpa kita. Tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya, menolong dan memberi kita kelegaan. Yesus memberi jaminan setelah menyelamatkan kita, maka kita kemudian diberi kehidupan yang kekal. Motivasi kita untuk menjadi pengikutnya dan bahkan menjadi muridnya adalah untuk menerima keselamatan itu. Keselamatan yang dijanjikan itu. Nah, teks pernyataan Rasul Paulus ini adalah bukti bahwa dia datang ke dunia untuk menebus, mendamaikan, dan membenarkan orang berdosa. Saudaraku, telah terjadi transaksi imajiner antara kuasa penguasa, kuasa kegelapan dengan Yesus di kayu salib. Transaksi itu yang kemudian menyelamatkan kita. Kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya yang tercurah di kayu salib, tangannya yang berlubang paku, dan kemudian diberi mahkota duri. Itu semua dilakukan oleh Yesus, diizinkan oleh Bapa Yahweh, supaya kita menerima keselamatan itu, supaya kita terbebas dari dosa-dosa kita. Keselamatan dikatakan tadi tidak ada dari sumber yang lain. Satu-satunya adalah keselamatan datang dari Yesus. Saudaraku, demikian renungan singkat ini kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Salam.